Oke ya. Jadi selama 3 bulan atau setengah tahun lah yang kemarin itu saya bersama dengan anak-anak. Waktu itu saya masih di bidang kemahasiswaan, wakil rektor bidang kemahasiswaan. Di situ saya melihat bahwa anak-anak mahasiswa itu sebenarnya potensinya sangat besar. Ya, kemudian di situ terbentuklah suatu wadah kegiatan mahasiswa namanya Sportakom ya di situ. Sehingga Sportakom itu walaupun sudah lama ya sebetulnya sudah lama, dan saya sendiri pendirinya karena juga saya alumni ya, alumni di GBG Wates, sehingga saya pendiri Sportakom ya. Tapi Sportakom itu Sportakom. Sportakom itu seni dan budaya ya, seni dan budaya, art dan budaya. Sehingga semua yang ada di dalam bentuk seni ataupun budaya itu nanti akan masuk di dalam kegiatan kemahasiswaan. Ini salah satu unit kegiatan mahasiswa. Betul, ya, ini salah satu unit kemahasiswaan. Sportakom ya. Yang apa? Isinya kegiatan apa itu Sportakom? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Sportakom itu kegiatan-kegiatan yang mewadahi tentang minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri. Bahkan belum minat, belum bakat pun nanti bisa masuk di situ. Nah, sehingga Sportakom ini sebagai wadah untuk berekspresi dan berpikir ya. Olahraga, olah rogo sama olah pikir, olah kejiwaannya. Jadi salah satu tari tadi ya. Itu adalah kegiatan salah satu kegiatan di dalam unit kegiatan mahasiswa. Betul ya. Jadi ini setiap Sportakom itu mempunyai bidang, ya, mempunyai bidang. Jadi ada bidang seni, bidang seni pun nanti akan terbagi-bagi ya. Di situ ada seni olahraga, kemudian juga ada seni musik dan lain sebagainya, banyak sekali. Ada sampai dengan seni batik ya, seni kriya. Sehingga saya ingin mewadahi bahwa anak-anak itu sebetulnya penuh potensi. Tetapi bagaimana tentang perguruan tinggi kita itu, IKP Wates itu mengemas. Sehingga tari tumandang gawe itu awal. Saya awal, walaupun ini yang dikatakan Sportakom itu sudah lama ya, sekitar tahun 2007 sebetulnya saya sudah mencetuskan itu, tapi ya karena kondisi di lapangan, terutama kemahasiswaannya mungkin belum sesuai dengan standar yang diinginkan, sehingga karena banyak juga UKM ya di situ, sehingga seni dan budaya itu berjalannya agak lambat. Ya, tetapi setelah 2 tahun ini, alhamdulillah sudah cukup maju ya. Bahkan tari tumandang gawe yang saya padukan dengan sekarang ini, keadaan sekarang ini sudah bisa masuk di tataran internasional, yaitu di bandaranya ya, di bandaranya sekarang itu yang baru ada di Kulon Progo, dan saya selaku penasehat atau pembinanya di situ saya sudah weling ya, sudah wanti sama anak-anak, kembangkanlah kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya nanti bisa membawa nama baik, bahkan membawa nama harum dari IKP Wates. Jadi tarian ini, tarian tumandang gawe itu dipentaskan secara rutin di bandara aja. Betul, ya, secara rutin, ya, secara rutin. Setiap hari apa, Pak? Setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 4 sore. Wow, satu hari. Ya, satu hari di sana. Tari tumandang gawe itu apa sih? Ya, sebetulnya tari tumandang gawe itu saya melihat ya, saya sering melihat YouTube, melihat tulisan-tulisan tentang tumandang gawe. Itu dalam arti tumandang gawe, bahasa Jawanya itu orang bekerja itu harus cekatan, cakcek, harus luwes, harus keras, karena keras itu hidup bagi tarian itu ya, ataupun dalam kehidupan kita itu kalau keras itu berarti hidup. Nah, di mana letaknya kita bisa menerapkan tentang tumandang gawe? Karena apa? Karena kita sekarang ini sudah dimanjakan dengan teknologi. Kalau kita cuma diamkan teknologi itu tanpa kita memikirkan bagaimana sebetulnya teknologi itu bisa dimasukkan ke dalam budi dan daya ataupun budaya tadi oleh kita sendiri, ya kita nanti cuma sebagai penonton terus. Sehingga saya melihat tentang video, tentang artikel, tentang jurnal yang artinya tumandang gawe, kemudian juga tumandang gawe itu sebenarnya sudah ada ya dari SMKI. Saya juga mohon nanti juga SMKI bisa memberikan sumbangsihnya dalam arti filosofinya yang sebenarnya. Tapi menurut saya filosofinya dari tumandang gawe itu ya, kita bekerja itu harus cekatan. Kita tidak boleh ketinggalan. Sehingga IKP Wates tidak boleh ketinggalan dari segi apapun. Kita sudah masuk di dalam lini teknologi. Sehingga dari 3 prodi, sejarah, BK, ya, bimbingan konseling, dan PGSD, semua mahasiswa bukan diwajibkan, tapi bisa melirik. Ya. Kemudian kalau sudah melirik, akan melihat.
Kalau sudah melihat berarti mengenyam ataupun memikirkan sesuatu. Kalau sudah memberikan berarti bisa mengaji. Nah, inilah timbul bahwa ada sekitar 89-87 anak penari. Dan itu sering gantian. Ya, gantian tampil di NIA. Karena apa? Karena kami keluarga beraktivitas juga tidak mau bahwa anak-anak itu cuman satu fokus ke ekstranya. Tapi harus gantian. Gantian per minggu sekali, mungkin dari semester 2, semester 3, semester berikutnya, seperti itu. Sehingga tidak merugikan daripada tugas pokoknya dari mahasiswa, yaitu belajar. Itu mereka ngamen atau pentas free gitu, pentas tanpa harus memungut bayaran atau yang ngamen lah istilahnya. Ya, betul ya. Jadi kami dari kampus juga memfasilitasi, Mas. Ya, walaupun sekarang ini katakanlah fasilitas itu belum mencukupi, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa ini bagian dari pelestarian budaya, juga memberikan nama harum untuk IKIP Wates, khususnya ya bidang seni. Nah, ini yang sementara ini dari IKIP Wates cuman sekedar ya nanti kita katakanlah mau support dananya seberapa kira-kira yang dari kampus itu ada, kemudian dari anak-anak itu sendiri di dalam pentas itu di sana juga seperti ngamen, Yun Sewu yang ngamen. Karena apa? Karena ngamen itu akan diberikan semacam imbalan ataupun nilai rupiah pada pengunjung, kemudian juga pada teman-teman yang ada di sana. Maksudnya teman-teman apa? Karyawan juga di sana bisa dengan di situ. Sehingga tarian ini di sana sudah agak dikenal, Mas, di sana. Karena penyanyinya terus terang aja cewek, Mas, cewek. Tetapi juga bisa diselingi, Mas. Jadi kami juga meramaikan di sana ada tarian buto ya, tarian buto biar tarian itu bervariasi. Kemudian di sana juga modifikasi ya. Di sana juga ada lantunan-lantunan lagu, Mas. Lantunan lagu entah itu campursari, entah itu keroncong, dangdut, pop dan Jawa. Nah, sehingga di sana pun ada yang namanya Orgen Sparta. Ya, Orgen Sparta itu intinya apa? Di sana juga memberikan semacam minat dan bakat bagi mahasiswa. Olah suara di sana ada juga, Mas, di sana. Oke, jadi teman-teman, detailnya adalah setiap hari Rabu itu sport atkom yang minat di bidang seni tari ya. Itu menggelar pentas. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ya. Full satu hari di Bandara Yogyakarta International Airport. Ya. Ini menjadi bagian dari upaya IKIP BGRI Wates untuk meramaikan bandaranya. Betul, ya. Sekaligus memberikan pembelajaran tentang pelestarian budaya seni tari. Ya. Itu bukan hanya tari Tumandang Gawe yang barusan diciptakan oleh Pak Rektor, tetapi juga ada tari yang lain ya. Ada tari yang lain. Oke, bagus. Nah, oleh karena itu ide berikutnya saya dengar juga ini akan dikerjasamakan dengan desa-desa budaya, desa wisata ya, wisata budaya. Ya. Oke. Nah, seperti apa konsepnya Pak Rektor? Betul ya. Sementara ini kan konsep-konsep sudah terkumpul ya dari ide-ide gagasan, kemudian bukan cuma kami sendiri, saya sendiri ya, dari teman-teman dosen, kemudian juga disupport dari prodi sejarah budaya ya, kemudian juga disupport dari lingkungan budaya yang ada di Kulon Progo ya. Kami ingin sekali bahwa tari Tumandang Gawe itu suatu ciri khas yang betul-betul ini tarian ini mengandung arti yang sebenarnya. Arti yang sebenarnya bagaimana? Arti Tumandang Gawe ataupun kita bekerja itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan keras, dengan cerdas. Itu yang menjadi filosofi saya, bahwa kalau tarian ini tidak ada tarian yang katakanlah kurang gerak ataupun kurang rancak. Tapi ini tariannya agak rancak ya, agak sedikit agak keras kan gitu. Tetapi mengapa saya ambil? Karena inilah untuk jiwa, untuk maju sekarang ini perlu kita adakan semacam kerja yang keras, kerja yang cerdas gitu ya. Jadi ada hasilnya. Kemudian masuk dalam tataran bahwa ini nanti akan masuk di dalam suatu desa ataupun suatu wilayah. Tentu ya ada program-program yang ada di pemerintah, entah itu pemerintah daerah, provinsi, bahwa setiap desa sudah mempunyai etikat ya, niat, ataupun desa sudah mempunyai semacam slogan ya,
mempunyai ciri khas, yaitu ada desa budaya, perintis budaya, desa wisata, desa perintis wisata, dan lain sebagainya. Sehingga saya juga ingin bekerja sama bahwa tarian ini membuat kita itu sinergi, kita itu kuat, dan kita itu semangat. Nah, jadi itu dikerjasamakan. Iya. Mereka di tempat-tempat itu ada pentas gitu ya, Ya. untuk tari tumandang gawe. Betul ya. Jadi Gitu. karena kami dari IKIP itu fungsinya nanti akan mencetak, akan memperlihatkan tentang pendidikannya, kami siap untuk katakanlah kerjasama. Kami ingin belajar bersama. Bahkan kami kalau toh kita memang mampu, IKIP mampu, kita akan mengajarkan sesuatu itu. Kita akan mendidik sesuatu yang positif, terutama untuk pelestarian budayanya, semangat budayanya, kemudian juga memberikan tolok ukur sebenarnya apa toh budaya itu. Jadi tidak hanya sekedar teman-teman sport atkom pentas di desa budaya atau desa wisata, Ya. tetapi juga siap untuk melatih Betul, ya. warga untuk bisa menguasai tari tentang tumandang gawe, Ya. kemudian melakukan pementasan. Betul ya. Jadi kami inginkan seperti itu. Jadi yang dikatakan tadi ada transformasi budaya itu di situ. Ya, transformasi budaya itu betul-betul seorang mahasiswa, seorang dosen yang mengaku mata kuliah itu betul-betul penjiwaan. Ya, itu plusnya daripada pendidikan bagi kami ya. Itu salah satunya. Tetapi juga nanti ada semacam program-program lain ya, seperti ada semacam TOEFL, ada semacam KMD kepramukaan, kemudian juga ada yang namanya diklat diklat kepimpinan ya, diklat-diklat seperti itu. Sehingga kita diklat-diklat itu bukan cuma sekedar kita berada dalam ruangan, tapi kita bisa masuk di tataran kemasyarakatan. Nah, salah satunya nanti akan didampingi oleh dosen-dosen yang sesuai dengan bidang ilmunya. Itu maksud saya. Sehingga Tridharma perguruan tinggi kami itu akan membentuk juga di wilayah masyarakat masing-masing. Itu yang saya maksudkan, sampai dengan bahwa ke tingkat desa ataupun ke tingkat wisata ataupun budaya di masyarakat. Nah, sekarang ini kan juga masih agak anget bahwa ada desa namanya desa kuliner ya. Kemudian ada juga desa kuliner ya, kuliner. Lah, ini maksud saya bagaimana kita mengemas tentang budaya itu. Ya. Mungkin tidak dengan tari ya, kami dengan batik umpamanya, kami juga ada kerjasama ya dengan pembatik Kulon Progo. Kemudian kami juga punya tempat-tempat gamelan, pelatihan kerawitan. Kemudian juga kami ada seni kriya, membuat wayang. Kemudian juga ada elektron ya. Kemudian ada seni budaya yang sifatnya sekarang ini ya namanya modern ada juga. Kemudian teater ada juga. Kemudian seni jurnal juga ada juga. Jadi kami ingin mewadahi hal itu dan kami berencana bahwa kita ada stakeholder di situ. Ada kerjasama yang jelas bagi kami, bagi IKIP Wates untuk mengembangkan bahkan melestarikan dari semangat itu menuju bahwa IKIP Wates salah satunya adalah sebagai transformasi destinasi tentang budaya, itu maksud saya. Oke, terima kasih Pak Rektor. Siap ya.